Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Nabil Almaromi dari program studi pendidikan matematika semester 1 Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuktian dalam matematika. Pembuktian dalam matematika dapat dikatakan sebagai roh atau jiwa yang mengembangkan matematika itu sendiri. Tanpa pembuktian, maka hukum-hukum dalam matematika tidak akan berkembang dan dijamin validasinya. Oleh karenanya, jika kita memilih matematika dan atau bidang yang banyak menggunakan pola pikir matematika, maka sudah seharusnya kita harus bisa membaca, mengerti, dan menulis suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses validasi hukum matematika yang biasanya diberikan dalam bentuk argumen. Secara struktur, argumen terdiri atas dua bagian, yaitu hipotesis atau premis dan kesimpulan. Dalam proses pembuktian, hal mendasar yang harus diketahui atau dipahami adalah 1. Apakah yang diketahui? Nah, jawaban dari apakah yang diketahui ini diperoleh dari kumpulan proposisi atau hipotesis dalam argumen. Dan yang kedua adalah apakah yang akan dibuktikan, diperoleh dari proposisi kesimpulan yang terdapat dalam argumen. Secara umum, terdapat dua metode pembuktian, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung atau kontrapositif. Yang pertama, metode langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Yang kedua itu adalah metode tidak langsung atau kontrapositif. Pada hakikatnya merupakan suatu proses pembuktian suatu pernyataan dengan memanfaatkan pernyataan lain yang ekivalen dengan pernyataan yang diberikan. Misalkan pernyataan yang diberikan berbentuk jika B maka Q. Maka pembuktian tidak langsungnya menggunakan pernyataan kontrapositifnya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, di sini adalah contoh dari menggunakan metode tidak langsung. Jadi misalkan X bilangan ganjil. X sama dengan 2 Q ditambah 1. Q itu adalah bilangan bulat, nilainya adalah bilangan bulat. Nah, jadi yang ditanyakan itu apakah X kuadrat bilangan ganjil? Nah, jadi kita buktikan di sini. Jadi X kuadrat sama dengan buka kurung 2Q ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Nanti kita uraikan di sini. Karena ini di sini pangkat 2, jadi di sini 2Q plus 1-nya dikali dengan 2Q plus 1 juga. Nah, jadi di sini kita kalikan dia. Nanti 2Q dikali dengan 2Q, maka hasilnya adalah 4Q kuadrat. 2Q dikali dengan 1, maka hasilnya 2Q. Nah, ini juga dikali 1 dikali 2Q, maka hasilnya 2Q. Dan 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Nah, karena ada dua variabel yang sama, yaitu 2Q sama 2Q ini kita tambahkan. Jadinya 2Q ditambah 2Q maka jadi 4Q. Jadi di sini sama dengan 4Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 1. Jadi kita uraikan dia lagi. Jadi 2 buka kurung 2Q kuadrat ditambah 2Q tutup kurung ditambah 1. Kenapa begini? Kalau kita jabarkan lagi, ini akan berubah jadi seperti ini. Misalnya 2 dikali 2Q kuadrat sama dengan 4Q kuadrat. Dan 2 dikali 2Q sama dengan 4Q. Jadi kita uraikan di sini agar bisa lebih mudah mengetahui X kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Nah, jadi dengan uraian tersebut maka kita menemukan adalah X kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Nah, jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya mohon minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, karena kekurangan itu berasal dari saya sendiri. Setelah kelebihan itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.